Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christine, NPM 19110032 dari Prodi Bimbingan Konseling semester 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul dengan masa dewasa tengah tampak lebih awal di usia 30 tahun, tetapi pada beberapa titik di usia 40 tahun menurut Harlock 1996. Usia 52 tahun berada dalam rentang perkembangan dewasa madya, yaitu antara usia 40 sampai 60 tahun. Masa dewasa madya mencakup waktu yang lama dalam rentang hidup. Lalu ada ciri-ciri masa dewasa madya. 1. Usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia madya semakin lebih terasa menakutkan. Pria dan wanita banyak mempunyai alasan untuk takut memasuki usia madya. Antaranya adalah banyaknya stereotip yang tidak menyenangkan tentang usia madya, yaitu kepercayaan tradisional tentang kerusakan mental, fisik, dan disertai dengan berhentinya reproduksi. Yang kedua, usia madya merupakan masa transisi. Usia ini merupakan masa transisi seperti halnya masa puber, yaitu merupakan masa kanak-kanak ke masa remaja. Masa puber yaitu masa transisi dari kanak-kanak ke masa remaja. Sama halnya seperti anak-anak yang akan memasuki usia remaja. Jadi orang yang berusia madya ini juga memiliki masa pubernya tersendiri. Lalu ada 3, usia madya adalah masa stres. Bahwa usia ini merupakan masa stres, penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik. Selalu cenderung merusak nemeostatis fisik dan psikologis dan membawa ke masa stres tersebut. Terus yang keempat ada usia madya adalah usia yang berbahaya. Cara biasa menginterpretasi usia berbahaya ini berasal dari kalangan pria yang ingin melakukan pelampiasan untuk melakukan kekerasan yang berakhir sebelum memasuki masa usia lanjut usia madya. Terus yang kelima ada usia madya adalah usia canggung. Sama seperti masa remaja tadi, bukan anak-anak juga bukan dewasa. Demikian juga pada pria dan wanita berusia madya. Terus ada tugas-tugas perkembangan. Menurut Hafin Gross, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Terus masa usia madya atau masa dewasa madya menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologisnya, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, membantu anak-anak remaja menjadi orang yang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Lalu ada perkembangan fisiknya, ada kondisi fisik dari perubahan fisik yang tak mampu berfungsi seperti sedia kala. Contoh kecilnya ada di mata dan di telinga. Orang yang berusia madya ini memiliki berfungsi nggak bakal berfungsi gitu loh seperti sedia kala, karena semakin tuanya usia kita, sedikit demi sedikit perubahan fisik itu pasti ada, entah itu kulit, mata atau telinga, atau bahkan fisik-fisik lainnya. Contoh kecilnya ada di mata dan di telinga. Kalau di mata dia pasti penglihatannya tuh agak sedikit rabun, agak sedikit tidak terlihat jelas seperti dia muda dulu gitu. Lebih condong ke pasti rabun atau dia kabur, dia tidak terlihat sempurna penglihatannya. Kalau telinga dia seperti tidak terlalu mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain gitu. Jadi kadangkala telinga ini bisa membuat baper, bisa membuat si si orang tersebut menjadi tidak enak hati gitu, karena telinganya itu berbeda apa yang dia dengar dan apa yang diucapkan orang lain, karena itu dia perubahan fisik itu ada gitu loh. Terus karena pada usia tersebut memfokuskan dan akomodasi mata untuk memfokuskan dan mempertahankan gambar pada retina akan mengalami penurunan tajam antara usia 40 dan 9 tahun. Karena pada usia tersebut aliran darah pada mata juga berkurang. Pendengaran mungkin juga mulai menurun pada usia ini, yaitu memasuki usia 40 tahun.
Meskipun kemampuan untuk mendengar suara-suara bernada rendah tidak begitu kelihatan, laki-laki juga kayak cenderung ini apa sih, eh, lebih sensitif terhadap apa yang didengarkan oleh orang yang bernada keras, karena biasanya lelaki itu lebih banyak pengalaman dibandingkan perempuan. Pengalaman seperti pekerjaan atau dunia-dunia yang sebelumnya telah dilewatinya sebelum si perempuan ini. Terus ada pekerjaan. Pekerjaan ini tidak semua jabatan memiliki langkah-langkah yang jelas, tetapi sebagian besar pekerjaan memiliki hakikat di mana pekerjaan tingkat rendah dan pekerja tingkat tinggi dibedakan dengan jelas. Terus kayak kalau jalur laki-laki sebagai dan perempuan itu di masa awal bekerja atau kurang keseimbangan gitu loh. Kayak kalau misalnya laki-laki itu bekerja di perusahaan, bisa juga yang berat-berat pekerjaannya, tapi kalau misalnya dia sudah rentan usianya sudah tua gitu, dia pasti agak lebih capek kerja untuk akan berpikir pensiun atau berpikir berhenti bekerja. Beda dengan perempuan, kalau dia perempuan semangat tinggi, semangatnya sama halnya sama kayak laki-laki, tapi perempuan juga ada batas-batasnya. Kalau misalnya dia bekerja seperti tidak yang terlalu berat seperti bekerja di perusahaan atau terus juga kayak ya pokoknya intinya pekerjaannya itu kayak beda gitu laki-laki dan perempuan. eh, Keseimbangannya sampai mereka pensiun, kecuali mereka kembali ke sekolah atau menjadi tidak bekerja. Pengalaman perubahan pekerjaan di paruh kehidupan digambarkan sebagai titik perubahan di masa dewasa oleh Daniel Levinson pada tahun 1978. Satu aspek dari periode paruh kehidupan melibatkan penyelesaian harapan yang ideal pada kemungkinan realistik dipandang dari beberapa waktu yang tersisa di sebuah jabatan. Lalu yang terakhir ada eh, kebutuhan orang dewasa. Kebutuhan orang dewasa. Yang pertama itu kebutuhan yang bersifat biologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan untuk berbuat yang terbaik. Lalu kebutuhan orang dewasa tersebut bersifat dinamis, artinya kebutuhan tersebut berubah-ubah sesuai dengan sifat kehidupan manusia itu sendiri. Jadi dia kayak nggak netep gitu, dia berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.